Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semangat pagi. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, dari saya ketika saya bilang sehat semua, jawab sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Jawabannya sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Siap? Sehat semuanya? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Dan sama-sama kita hormati dan tentunya mudah-mudahan dimuliakan Allah, para WNI dan juga panitia, dan tentunya rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari kelompok 3 dengan Ketua Kelompok Al-Mukarram Bapak Haji Ujang Jukri, dan juga ada rekan saya Bapak Agus dan saya sendiri dengan Muhtar. Baik, insya Allah di kesempatan ini saya akan memaparkan daripada menguraikan presentasi yang akan kami hantarkan kepada sekalian Bapak Ibu, yakni untuk bukan itu strategi ada namanya. Jadi tema kami adalah strategi peningkatan ekonomi keluarga sakinah. Berbicara ekonomi, bahwa ekonomi di dalam Islam itu diartikan dengan muamalah ataupun muamalah maliyah. Dasarnya dalilnya dalam surah Al-Qasas ayat ke-77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi selain daripada kita dalam melaksanakan ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah apakah itu fardhu ataupun ghair fardhu, kita tentunya tidak akan lepas daripada yang namanya interaksi sosial, dan tentunya dalam interaksi sosial ini kita semua melakukan ekonomi. Dan ekonomi yang terkecil adalah ekonomi yang timbul dari keluarga. Sebagaimana ekonomi itu sendiri, ya, oikos dan nokos diambil dari dua kata. Oikos artinya rumah tangga dan nokos adalah aturan. Kalau kita lihat tentu dalam sebuah rumah tangga itu ada kegiatan ekonomi. Kita memberikan nafkah sebagai kepala keluarga kepada istri, lalu istri memanajenya untuk memberi kebutuhan sehari-hari, begitupun untuk biaya pendidikan anak serta yang lainnya. Di ruang lingkup yang terkecil ini, ya, yang kecil dalam sebuah rumah tangga, satu keluarga, sudah ada kegiatan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, berbicara peningkatan ekonomi keluarga tidak lepas daripada manajemen keuangan dan juga manajemen kebutuhan. Mohon maaf ya, jangan terlalu cepat. Kembali. Bahwa strategi yang tepat sehingga setiap keluarga ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bahkan nanti jangka panjangnya dari setiap keluarga ini akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Saya ambil gambarnya Raffi Ahmad. Coba kita lihat. Sultan. Raffi Ahmad ini disebut Sultan Andara. Penghasilannya dari YouTube saja, katakanlah Rans Entertainment itu, coba dilihat di YouTube-nya, itu lebih dari 25,8 juta subscriber.
Ya beda-beda tipis sama Bapak Ustaz Sanjang. Bayangkan lebih dari 3 miliar penghasilannya satu bulan. Dan di sini adanya kontribusi dari setiap keluarga. Yang konten itu bukan hanya Bapak Raffi Ahmad saja, istrinya buat, si Rayanza juga buat, si Cipung juga buat. Kalau ngitung-ngitung penghasilan, kalah nih kita sama Cipung. Sekali endorse ratusan juta. Ya, kalau kita menghasilkan ratusan juta, berapa tahun kita jadi paham? Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, ini dilihat daripada sisi bukan dalam artian kita harus mengikuti mereka ataupun menjadikan sebuah keluarga Raffi Ahmad ini sebagai prototip yang harus kita jadikan masing-masing keluarga kita ini ataupun dari jamaah kita umat muslim harus seperti ini idealnya. Tidak. Kalau kita sedang berbicara ekonomi, kita ambil salah satu orang yang sukses. Adapun sukses dunia ataupun akhiratnya kita husnuzon saja. Mungkin kebaikan mereka lebih banyak dari kita yang tidak kita ketahui. Artinya dalam kesejahteraan bersama dalam sebuah keluarga itu bisa dilaksanakan oleh setiap personal kita, tidak sebatas hanya kepala keluarga saja. Next slide. Meningkatnya ekonomi keluarga itu diawali bagaimana kita harus memahami manajemen keuangan dan pemenuhan kebutuhan dengan pengelolaan yang baik sehingga terjadi nanti yang namanya stabilitas finansial, sehingga masa depan tentunya yang lebih baik, masa depan yang tentunya akan mapan. Dalam mewujudkan hal tersebut ada strategi yang bisa kita laksanakan agar ekonomi keluarga kita bertingkat, agar kualitas ekonomi kita semakin baik lagi. Next. Strategi yang pertama adalah pendidikan dan keterampilan. Jadi tidak bisa lepas yang pertama yang harus ada dalam mindset kita adalah bagaimana kita, istri kita, anak-anak kita harus memiliki pendidikan yang baik. Begitupun keterampilan. Mengapa dibedakan? Kalaupun berbicara pendidikan itu sifatnya kognitif, ilmu secara dia harus memiliki IQ yang tinggi ataupun dia harus berpendidikan di atas SMA, ya itu memang ada, tapi kita tidak bisa menyampaikan daripada mohon maaf yang dalam hal kognitif yang kurang, karena kita diberikan oleh Allah ini otak kanan dan otak kiri, ada yang cenderung ke kanan dan ke kiri, disebut dengan kuadran kanan dan kuadran kiri. Kalau otak kiri ini orang yang dalam berpikirnya IQ-nya tinggi. Ya tentu kalaupun berbicara otak kiri berarti orang-orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Maka nanti hal yang bisa menjadi kata-kata pendapatan dia terkait daripada dunia pendidikan. Bagaimana orang yang tidak memiliki kecerdasan ini? Ada keterampilan, ada skill yang bisa diasah. Nah ini adalah salah satu keadilan Allah Subhanahu wa taala yang jelas